Oke, Miss awalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Nah, olahraga dulu ya. Sampai ada mendengarkan Miss. Materi kita sampai mana kemarin? Sampai investasi. Sampai investasi. Oh iya. Halaman 25 itu ada pengelolaan keuangan keluarga. Jadi kita punya suhu dan suhu. Buka halaman 250. Ya, dari mana dari sini tidak. Di sini lah. Oh ini official. Baik, baik. Ada. Saya bisa Miss tadi bilang kalau itu mah tidak jadi pemasukan harian. Jadi kalau kamu memang ada perluasan nggak apa-apa, ya ikut aku boleh. baik. Aku ada baik. Enggak semuanya dong. Aku. Jadi tujuan pembelajaran kita itu mampu menjelaskan pengertian pemberdayaan masyarakat kemarin. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis manfaat pemberdayaan masyarakat. Sekarang kita masuk di halaman 205. Sudah dibuka belum? Sudah. Pernah nggak sih kalian melihat anak-anak zaman sekarang yang game top up dia berapa? Saya berapa? Apa yang top up? Berapa berarti? Juta. Nah, berarti bu berapa itu maksudnya keinginan kebutuhan. Emang kebutuhan ini selama ini kan itu namanya keinginan. Jadi kalian nggak melakukan itu ketika gitu. Jadi itu contoh pengelolaan keuangan yang baik. Jadi pada harusnya orang tua tahu dong negara. Boleh gitu. Pengelolaan itu pakai borosan kan nggak perlu. Banyak apa ya? Top up. Dengan pengelolaan keuangan kita akan belajar cara mengambil keputusan berdasarkan skala prioritas. Mana yang diprioritaskan dulu? Kayak tadi tuh top up itu lebih baik beli tabung apa beli top up? Aku berdepan kayak begini. Ada yang rokok ya? Ada siapa yang rokok? Ada yang kemarin tembus tuh lihat anak-anak SMP 4 ada yang rokok di warung. Tapi kayaknya belum tempat. Kalian tahu tempat tapi nggak? Rumahnya lagi. Ternyata rumahnya di 21 ya. Ikut geng-geng apa? Iya. Ya udah. Jadi pengelolaan keluarga itu bertujuan untuk mengelola keuangan agar lebih terarah. Kita udah gini nih. Contohnya uang saku kalian biasanya berapa? 10 ya rata-rata. 10.000 buat apa aja? Gak ada yang buat aku. Buat tabung. Tabung dulu nih. Kamu tidak tabung. Ditabung. Jadi jangan lupa semuanya. Pakai 5.000 buat jaga. 5.000 buat tabung. Siapa namanya? Iwan. Apa? Iwan. Iwan apa? Iwan apa? Iwan apa? Orang Jawa sih. Coba ngomong bahasa Jawa. Coba ngomong bahasa Jawa halus sih. Iwan ini. Apa sih? Saya minta izin. Nah itu yang langkah-langkah pengelolaan keuangan. Yang pertama itu menyusun tujuan keuangan. Jadi menyusun tujuan keuangan adalah menentukan hal-hal target yang ingin tercapai. Bisa skala 1 tahun, 1 tahun sampai 5 tahun, jangka pendeknya 5 tahun sampai seterusnya. Jadi tujuan keuangan ini menjadi tolak ukur keberhasilan perencanaan keuangan seseorang. Contoh nih, kalau di dalam keluarga kalian itu ada nggak perencanaan uangnya? Ada tapi nggak tahu. Ya, jadi kalau dalam keluarga itu biar keuangannya terarah, itu ada tujuan perencanaan keuangan.
mau target 1 tahun biasanya per bulan sih. Jadi setiap bulan itu apa yang perlu dibeli, kebutuhan ekonomi yang paling utama kan. Seperti konsumsi, jadi dicatat tuh apa yang dibeli, apa yang nggak perlu dibeli. Dicatat. Yang kedua coba menyusun rencana pendapatan. Menyusun rencana pendapatan yang berasal dari gaji. Oh iya, coba kemarin kita belajar tuh uang, pendapatan, tabungan, investasi, deposito itu apa? Kemarin siapa yang ikut seminar public speaking? Dela sama Akifah terus Janet. Jadi yang dapat apa Janet? Dari seminar itu apa yang dapat? Enggak ada. Percaya diri, ngomong kita dulu. Jadi mau mendapat ini, saya mau dapat. Jangan enggak dulu habisnya. Ngomong aja apa? Ayo apa mendapatkan uang? Investasi tabungan. Ayo kita coba. Apa yang masih keren ini kita belajar yang kemarin. Ini dengar katanya mau Ani mau jawab. Ayo cepat apa? Juga itu. Kebutuhan udah ada besar. Oke, coba daerah seperti apa? Kegiatan penanaman modal atau uang guna untuk mengharapkan keuntungan atau nilai tambah. Contohnya coba ini contoh investasi. Iya, oh ya Pak. Apa namanya investasi? Mas, kok kenapa Mas? Ya, kamu pernah cerita. Iya, Mas. Anu memang kalau ngomong Mas investasi adalah kenapa kok bisa Mas? Karena nilai tambah Mas di tahun bisa ber. Terus ya, coba itu yang kau merah. Diulangi dari contohnya Mas atau Mas. Karena Mas Nomor berapa? Keuntungan. Apakah biar kita keluar? Lanjut lagi, lanjut. Yang ketiga itu rencana pengeluaran. Nah, itu sampai RPN udah belum? belum. Sama aja tuh sama 5 hari ya. Sampai hari apa? Jumat ya. Sampai hari Jumat. Kalian tulis pengeluaran segala macam apa. Iya kan? Udah belum? Nggak tahu. Ini sampai hari apa aja sih? Gimana? Cuma sampai hari Jumat doang. Iya, cuma seminggu pas kalian sekolah aja. Lalunya kan ada kita tuh. Terus sisanya pada tahu. Terus di dalam disusun pengeluaran disusun berdasarkan prioritas pemenuhan kebutuhan. Pengeluaran rutin per bulan perlu dicatat untuk menghasilkan cadangan konsumsi. Pencatatan keuangan juga berfungsi untuk memberikan informasi mengenai banyaknya uang yang telah keluar dan sebagai dasar pertimbangan. Jadi biar tahu tuh uang masuk, uang keluar ada dicatat. Kalau mau pengeluaran keuangan teratur dan terarah. Contoh ini harus itu apa? Gue bisa berapa saya tahu. Nih dalam rencana pengeluaran yang kita itu adalah membedakan kebutuhan dan keinginan itu tadi sering kamu sering nggak bisa bedain. Top up dana. Seperti apa? Gimana sih kalian? Masih pernah pakai top up. Kita 1.000 lagi kita pernah. Cuma 200. 200.000. Cuma masih 200.000. Kalau habis 200.000 itu buat bertahan. Bayangin tuh, bensin, makan, ada apa ya? Belum ada selanjutnya itu memilih prioritas pengeluaran. Memilih prioritas pengeluaran kebutuhan yang paling penting untuk dilakukan dibandingkan kebutuhan yang berlebihan atau yang sederhana. Contoh, makan itu kebutuhan keinginan. Dan juga keinginan. Makan kan kebutuhan ya. Kebutuhan kita. Makan kita bisa makan. Tapi nggak bisa jadi keinginan tuh. Kenapa? Tahu nggak? Ah benar. Biasanya ada masyarakat omongan ya, apa harus uang, kan itu
lebih apa sehat, lebih hemat kalau makan luar. Sehat juga. Boros iya, kan? Contohnya apa? Makan luar. Sering juga cuan, kadang malah murah menurut kalian. Jadi makan itu jadi kebutuhan, jadi juga keinginan. Yang selanjutnya itu ada menabung secara biologis. Jadi masuk ke dalam menabung secara rutin. Kalian ada tabungan di rumah? Siapa yang dia? Bukan ada itu ya kan? Siapa yang yang tadinya itu merencanakan program masa mendatang. Dengan punya program ini dari masa mendatang, dapat memperkirakan juga bagaimana hubungan dan sebagainya. Mungkin orang tua kalian ya, kalau kalian belum berpikiran ya. Tapi kalau orang tua kalian pasti berpikir dalam mendatang. Contoh nih, Janet, Janet sampai di rumah mana ya? PP segala macam. Kok Janet marah? Yang penting adalah nanti saya terus jajan. Kalau kalian belum kirim keluar jalan masuk. Yang penting jajan. Tapi kalau kita tabung sampai semua itu tabung bagi-bagi. Mana? Soalnya kalian belum pernah jauh dari orang tua. Jadi kalau udah mau jadi kita kerja atau mau jadi kalau kan nggak boleh orang tua. Ini coba lama nih. Jadi kalian ketemu medis. Ya, kalau kalian kan masih gaji ya. Lanjut di sistem amplop dibaca. Ayo baca apa? Jadi model pengelolaan keuangan, model cara menyimpan bisa pakai sistem amplop. Sistem amplop itu biasanya pakai ya, ada tahu nggak sistem amplop gimana? Nah, biasanya kalau sekarang tuh ada buku ya, buku apa sih? Jadi kalian tahu nggak? Menabung. Buku tabungan yang ini buat tabungan pendidikan, untuk kesehatan, terus ini untuk apa cicilan segala macam. Lebih sih. Iya, benar. Pakai ya. Ada lagi juga ya. Itu biasanya amplop. Ini berfungsi sebagai tempat menyimpan uang ya, bagaimana sesuai dengan cara kita. Yang kedua itu kita buku hari kas harian. Nah, kayak kemarin tuh, kalian udah tanggal hari kan? Ada hari tanggal kan? Kita ngambil sama kayak. Coba dibaca. Udah nggak bukuan tanggal itu sama ya? Coba suaranya gede, Janet dibaca. Jelasin tanggal 1 bulan 1 2023. Kayak gitu kan tuh. Bayar listrik sama bayar bulanan itu sebesar 2.500. Coba jelas Janet enggak? Pemasukan itu 2.500. Lalu di tanggal 2 di bulan Agustus 2023 kebutuhannya itu bayar listrik sebesar 120.000 coba Janet. Lalu uangnya kita jadi 2.500 kurang 120.000 jadi 2.380.000. Coba Janet yuk. Di tanggal 3 ada kebutuhan di kita mengeluarkan 40.000. Jadi dari 2.380.000 dikurang 40.000 kita jadi 30.000. Di tanggal 4 bulan Agustus 2023 itu kebutuhan belanja pekerjaan makanan 1.000, pengeluarannya 220.000. Jadi 2.380.000 dikurang 250.000 kita tambah 2.080.000. Jadi sistem ini masih dilakukan buat rencana sederhana memasukkan dan pengeluaran selama 1 bulan. Kayak kemarin kalian ya selama 1 minggu. Banyak nggak? 1 minggu ini. Dua ya, apa?
terakhir, ibu istirahat nih. Sistem kas keluarga. Sistem kas keluarga menekankan ada pembagian pengeluaran menjadi beberapa kelompok pengeluaran tetap, kelompok pengeluaran hadiah, dan kelompok pengeluaran tak juga. Jadi kelompok ada tetap, pengeluaran hadiah, dan pengeluaran tak juga. Contoh pengeluaran tak juga apa? Ya sakit terus apa lagi? Oh ya, kendaraan besar kan juga masuk pengeluaran apa juga, tapi bagaimana menikmati perusahaan juga, terus juga apa inkomnya besar juga ya sudah. Ada enggak? Jadi peraturannya setiap kelompok punya nih, di kelompok. Kelompoknya ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kelompok. Bikinnya gini loh, buat A, B, C, D. Jadi baca doanya sampai A, B, C, D ada. Kalian jawab. Kalau dia benar A, dia A aja. Dari alam. Yuk, pertanyaan semua doang nih. Cepat tinggal. Kalau kelompok 1 gimana ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kalau kelompok semua benar, ya benar. Contoh, ada yang jawab jangan D, kan salah. Yang kecil lagi bisa boleh karena kegiatan. Jadi nggak berarti yang benar. Yang benar. Tadi itu enggak, benar. Pertanyaan pertama. Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah A. Meningkatkan kemampuan masyarakat agar lebih mandiri. B. Meningkatkan bantuan agar masyarakat selalu terbantu. C. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui bantuan tetap. D. Meningkatkan kegiatan masyarakat tanpa pelatihan. Jawabannya apa benar? Apa? Jawabannya benar. Perhatikan kegiatan berikut. 1. Pelatihan membuat kerajinan. 2. Pemberian modal usaha. 3. Pembagian bantuan tanpa pendampingan. 4. Pendampingan pemasaran produk. Kegiatan yang paling tepat menunjukkan pemberdayaan masyarakat adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. 1, 3, 4. Jawabannya 1, 2, 3. Lupa. Boleh ya, Bapak ya. Yang perhatikan kegiatan berikut. 1. Pelatihan membuat kerajinan. 2. Pemberian modal usaha. 3. Pembagian bantuan tanpa pendampingan. 4. Pendampingan pemasaran produk. Kegiatan yang paling tepat menunjukkan pemberdayaan masyarakat adalah A. 1, 2, 3. B. 1, 2, 4. C. 2, 3, 4. D. 1, 3, 4. Jawabannya 1, 2, 3. Ayo jangan aja. B. 1, 3. Kelompok 1 B. B ini C. B ini D. Kelompok 3 salah. Yang benar Bapak semuanya yang benar B. Kelompok 3. Jadi kalau tadi Bapak banyak hebat nih. Rani menerima uang saku 20.000 setiap hari. Ia menggunakan 12.000 untuk kebutuhan sekolah dan 5.000 ditabung dan sisanya disimpan untuk kebutuhan mendesak. Sikap Rani menunjukkan A. Pengelolaan uang berdasarkan kebutuhan dan cadangan. B. Pengelolaan uang berdasarkan keinginan pribadi. C. Pengelolaan uang untuk memenuhi seluruh kebutuhan harian. Dan D. Pengelolaan uang untuk menghabiskan sisa pendapatan. Jawabannya berada di 103. Apa? Nah, jawabannya A. Jangan beda ya, jawaban awalnya. Soal 4. Berikut ini yang merupakan kebutuhan prioritas seorang pelajar adalah A. Membeli tas bermerek yang sedang tren. B. Membeli perlengkapan sekolah sesuai kebutuhan. C. Membeli aksesoris sekolah yang menarik perhatian. D. Membeli barang baru setiap pembelian menerima uang saku. Jawaban mereka. Jawabannya C. B. Apa beda ya? Jawabannya benar. B. Senang ya jawabannya ya. Yang terakhir ada pertanyaan apa? Desain. Tapi saya dapat terima. Ini bagian tambahan. Dan nanti yang terakhir individu. Lanjut ya. Investasi dapat diartikan sebagai kegiatan A. Menyimpan uang untuk digunakan kembali dalam waktu dekat. B. Menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan harian. C. Menanamkan modal dengan harapan memperoleh keuntungan. D. Mengurangi pengeluaran dengan menyimpan uang di rumah. Jawabannya adalah mulai dari 1, 2, 3. Jawabannya C. Nah, bisa berarti yang ini. Apa lagi? Jadi,
Oh ya, ini. Ini mau. Enak kan? Ini malah dari juga. Soalnya tidak ada, coba nanti kalau kita. Pertanyaan ke 6. Dalam pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan diperlukan agar masyarakat mampu A. Menerima bantuan secara terus-menerus. B. Memenuhi kebutuhan dengan kemampuan sendiri. C. Meningkatkan penggunaan bantuan dari pemerintah. D. Memperoleh bantuan tanpa menjalankan usaha. 1, 2, 3. B. Benar nggak? Benar nggak? Yang B. Jawabannya B. Apa itu ya? Yang saya tadi. Karena waktunya mau habis, jam ombak diberikan. Ya, setelah banyak kelompok ya. Sekarang yang di dua. Jadi balik ke langsung tangan buat kelompok semuanya. Ya, benar ya, masyarakat. Tetap beri masyarakat. Kita soal buat review. Kita hah? Iya, itu ya. Dikasih buat. Ya, sama. Yuk, pertanyaannya. Ini pengen kalian tahu. Habis ya. Ini baca apa sih? Itu udah ngomong dengan kayak gini ya. Kegiatan kakak itu ada contoh. Kemarin tuh, semuanya ada jalan sama kakak banget tuh. Kenapa nggak yang paling kakak? Yang milik keluarga siapa? MDC. Oh, MDC ya. Sekali. Ini ada nih. Jelas, pertanyaan pertama, jelaskan pengertian pemberdayaan masyarakat dan berikan satu contoh di dalam kehidupan masyarakat. Ayo. Bentar. Pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan pengembangan ekonomi dapat berupa uang. Pemberdayaan skill individual untuk mendapatkan hasil dari uang. Contohnya di kehidupan masyarakat. Pemberdayaan UMKM. UMKM. Gimana? Jawabannya udah bener belum? Ada yang menambahkan nggak? Tadi jawabannya pemberdayaan masyarakat adalah pengetahuan kalian loh. Gimana? Kenapa? Pemberdayaan masyarakat adalah Mendapatkan skill pengetahuan, keterampilan. Jawabannya benar. Tenang dong. Kasih ribu. Jangan berani, walaupun tepuk tangan sih Allah. Lagi. Jelaskan perbedaan kebutuhan dengan keinginan. Yang udah tuh, ayo. Dan netap. Ini boleh deh. Ini apa ya? Berani. Maksudnya peminatnya yang berani. Kebutuhan adalah pada kaumnya jadi akan berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Benar, tepat. Terus Keinginan adalah kebutuhan yang dilandasi faktor mulai dari selera, lingkungan, dan keinginan. bener banget, tepat banget loh. Kata yang udah baik. Kata yang udah baik. Nih, satu pertanyaan lagi lah. Jelaskan tentang pengertian pendapatan dan investasi. Yo, ini jadi tadi mau jawab ya? Oh, bentar, maaf ya, dari ini lupa. Jadi tadi mau jawab juga ya? Enggak, cuma gatel kepala. Enggak apa-apa, punya jawaban tapi beda. Enggak apa-apa. Faiz aja. Faiz dulu ya, Faiz dulu. Pendapatan merupakan dalam terbangun dan dikelola individu atas individu atau perusahaan yang dilakukan
Investasi adalah menyimpan barang, menyimpan sesuatu yang diharapkan ibadah naik. Menyimpan sesuatu yang harapannya akan. Contohnya apa? Emas, data, kan sebenarnya beda dari jadi ada makin dari jadi investasi apa? Ini pengelolaan uang, pengelolaan uang. Jelaskan pengertian pengelolaan uang. Barang yang boleh terima kasih. Pengelolaan uang adalah mengorganisasikan dan mengendalikan keuangan. Pengelolaan keuangan adalah organisasi dan komunikasi kegiatan ekonomi seperti konsumsi keuangan. Walaupun saya masih terbaca ya, teknis update ya, walaupun masih baca. Ya ya. Belajar ya, pakai HP ya. Kalau dosen ini saya belajar. Ini mah kalau kalian udah kan udah diem aja lah, diem aja. Yang penting jangan ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.